arah exit-nya itu apakah akan IPO atau seperti apa? Kita encourage pasti untuk sebenarnya Nusantara, apalagi fokusnya Indonesia, untuk IPO di IDX. Itu penting karena ekosistem kita sudah berjalan tadi 10 tahun, perlu ada kelanjutan dari sini, kelanjutannya adalah more IPOs. Oke, targetnya terkait dengan jumlah dan juga kapan IPO-nya, boleh diceritakan? Mungkin kita melihat tergantung juga momentum ya. Kalau kita lihat yang namanya IPO itu kan harus melihat juga kondisi makro dan pasar. Selain dari fundamental yang baik. Dan kalau kita lihat beberapa perusahaan yang ini aku lagi mikir juga sih di kepala gitu kan ya kan. Kira-kira 3-4 tahun lah dari sekarang gitu. Mungkin momentum yang pas ketika marketnya sudah lebih established. Namun bisa lebih cepat juga. Kita nggak tahu nih Kan ada bagaimana. momentum recovery nih, soalnya kalau 3-4 tahun lagi kan dibilangnya nih, kalau misalnya the Fed normalisasi suku bunga acuan di sana kan, it's not really beneficial juga kan buat yang invest di stock market gitu. Yes. Ya, Ali lebih tahu mungkin bagian itu. Tapi benar. Jadi begini, ada yang bilang recovery tahun depan itu 2020 hanya speed bumps bagi pergerakan ekonomi. Tetapi juga ada yang bilang ketika vaksinnya tidak berhasil, mudah-mudahan berhasil, mungkin akan lebih lama recovery-nya. Namun yang kita lihat dari memang pasar Indonesia menarik sekali untuk ditelusuri. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melihat normalisasi ini cepat gitu ya. Sedangkan target IPO bisa lebih cepat daripada 3-4 tahun, menjadi 2-3 tahun. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita lihat dulu. Tapi yang kita encourage tidak exit untuk merger acquisitions hari ini. Karena yang kita targetkan adalah memang pemain ekosistem. Oke. Oke, tadi ini untuk perusahaan-perusahaan yang mendapatkan suntikan dana, ini rata-rata emang early stage atau juga ada yang masuk late stage dan sektor-sektornya apa saja? Early stage, kita melihat perusahaan-perusahaan ini baru didanai 2 putaran ronde investasi dari modal Ventura. Nah ini menarik banget karena kita melihat biasanya waktu 2 putaran, validasi untuk profitable itu masih jauh. Tapi sekarang kita melihat baru 2 putaran, arah kepada profitability itu kelihatan. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin karena sektor yang sedang bergerak juga sekarang. Jadi ada beberapa sektor di saat COVID ini mendapatkan percepatan. Oke, leading sektornya apa nih yang menjadi perhatian dari BRI Ventures? Retail e-commerce pasti. All the sudden e-commerce bukan lagi alternatif untuk shopping ya. Malah di saat-saat pandemi pertama kita lihat e-commerce pun juga jualan air. Ingat kan hari itu ya kan, jualan makanan. Kita melihat sektor retail bertumbuh dengan cepat. Segmen O2O yang kita lihat sangat-sangat dalam hari ini dalami. Jadi retailer offline menjadi online dan online menjadi offline juga sekarang. Ini yang menjadi perhatian kami. Karena bagian dari mandat kami adalah juga mensupport perkembangan UMKM di Indonesia. Bank BRI is the largest bank gitu ya di dunia bahkan yang menumbuhkan pasar UMKM. Dan ini yang kita lihat UMKM juga sudah sadar terhadap digital, tidak lagi offline seperti zaman dulu gitu ya kan. Nah ini diantaranya juga sektor finansial, fintech juga masih tetap terus bertumbuh. Lucunya di antara pandemi ini produk-produk seperti asuransi, produk-produk seperti investasi malah naik gitu kan. Iya betul sekali. Itu menarik sekali. Jadi membuka mata nih bagi literasi finansial di Indonesia. Dan tentunya e-wallet dan yang lainnya bertumbuh lebih cepat juga. Oke. Kemudian ekspektasi Anda sendiri seperti apa untuk BRI Ventures fokus dan juga target untuk menyongsong tahun 2021? Tesis kami kita akronimkan dengan EARTH, Education, Agriculture, Retail, Transport dan Logistik, dan Healthcare. Kita melihat dari tesis ini kita melihat perkembangannya cukup pesat, apalagi dengan didukung dengan infrastruktur yang sudah terbangun ya di Indonesia. Dan bayangkan kalau kita misalnya terlambat transformasi digital di saat pandemi global seperti ini, nggak kebayang sih seperti apa, ya kan? Betul, Sekarang betul. dengan adanya e-commerce yang sudah
metriknya sudah cukup besar, dan inklusi finansial di mana-mana, orang itu tidak perlu lagi ketemu untuk melakukan sesuatu. Imagine ini terjadi 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Oke. Itu pasti lebih rusak dampaknya. Kita survive-nya juga lebih berat gitu ya? Lebih berat, betul. Iya. Kemudian peluang untuk kerjasama dengan BUMN lain seperti apa? Dengan BUMN lain, maksudnya modal Ventura tadi? Iya, masih terkait modal Ventura. Kita memang sudah co-invest kok sejak lama gitu kan ya kan. Sejak saya di MDI pun juga sudah berinvestasi dengan Mandiri. Kali ini kami banyak portfolio yang sharing juga dengan yang lain, ya kan, Link aja salah satunya kalau kita lihat. Terus ada beberapa yang lain juga kita co-invest. Jadi memang co-investasi ini tidak terjadi baru gitu ya, tapi sudah lama, nggak banyak aja yang sadar. Tapi memang karena gini, investasi startup itu kan tidak mungkin dilakukan oleh satu pemodal, Iya, betul. biasanya. Jadi harus rombongan. Dan ketika rombongan, kita bukan paling pinter sendiri gitu. Apalagi segmen yang hari itu kita bukan pemain health technology, mana mungkin kita ngerti banyak mengenai health technology itself, right? Jadi kita membawa mungkin mitra seperti Mandiri yang di belakangnya ada InHealth, kita mungkin membawa Telkom yang di belakangnya juga ada Medika, gitu kan ya kan. Terus kita bergabung untuk mendiskusikan ini semua gitu. Bagaimana vertical health teknologi ke depan itu dapat lebih sustain. Oke, terakhir ini untuk Niko, seperti apa Anda melihat iklim dan juga arah masa depan industri modal Ventura di Indonesia? Oke, nah modal Ventura itu banyak yang masih belum paham gitu ya, dan banyak kata-kata yang suka didengar seakan-akan memang istilahnya meluncurkan sebuah dan yang lain-lain. Tapi semuanya itu excitement sebenarnya dibangun. Jadi para pemodal Ventura rasanya juga ingin membangun sebuah animo yang tinggi sekali terhadap industri ini. Tapi banyak juga salah kaprah karena banyak orang yang berpikir modal Ventura itu mencari hanya keuntungan. Menurut saya tidak. Modal Ventura itu kalau kita lihat di dunia iklimnya. Banyak yang menganggap memang demikian, modal Ventura mengambil keuntungan yang banyak, cepat gitu, tebal. Betul. Karena namanya kapital kali mungkin. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya industri modal Ventura itu membuka banyak ladang ya. Iya. Dan impact yang dibuat juga. Bayangkan dengan adanya Google dan Amazon pada waktu itu kan akhirnya berimpact kepada sustainability dari merchant, sustainability dari user dan yang lainnya. Bahkan juga membangun financial inklusi yang selama ini mungkin tidak dapat dilakukan oleh institusi yang tradisional. Jadi menurut saya semoga dana-dana Ventura lokal dapat terus bertumbuh. Karena sayang kalau kita lihat Singapura dapat banyak benefit dari Market kita. Wah, gimana nih, kita kan besar banget ya potensi ekonomi digitalnya, tadi juga disebutkan oleh Bu Sri Mulyani bisa 3 kali lipat bahkan di masa mendatang gitu 2025. Kalau bagaimana nih peran modal Ventura sendiri, kontribusinya untuk menggenjot gitu ya ekonomi digital di Indonesia? Mungkin begini, kalau kita melihat memang belum banyak lah insentif yang diberikan kepada pemodal Ventura di Indonesia. Salah satunya adalah mungkin insentif pajak yang besar di Singapura. Maka itu banyak dari investor kita lari ke sana atau Cayman atau ke negara tetangga yang lain untuk melihat bagaimana insentif di sana dapat mengembalikan uang mereka dengan optimal. Itu yang perlu mungkin dikaji lagi gitu ya. Kalau kita ingin membangun industri modal Ventura di Indonesia ini. Kalau memang ada selain insentif juga ada yang namanya struktur, ya kan? Nah dari sisi struktur sendiri itu yang perlu dibahas gitu. Okay. Struktur seperti apa sih sebenarnya yang ideal untuk kita? Karena nggak mungkin tidak mungkin juga mirip dengan negara lain karena kita tuh cukup unik kondisinya pasar di Indonesia sekarang. Oke. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.